Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang patut berbangga dengan kekayaan alam dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Pertanyaan mendasar adalah, mampukah kita melestarikannya untuk didayagunakan dan diteruskan kepada generasi mendatang? Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan sosial pribadi yang dilakukan oleh keluarga Hashim Joyo Hadikusumo. Dan pada tanggal 20 Oktober 2009, YAD yang pada awal tahun 2006 resmi dilembagakan dengan nama Yayasan Keluarga Hashim Joyo Hadikusumo berganti nama menjadi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, di mana Arsari adalah akronim nama 3 putra-putri Hashim Joyo Hadikusumo, yaitu Aryo, Sarah, dan Indra. Adapun visi YAD adalah bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara misinya adalah membangun pendidikan bangsa melalui sarana-prasarana yang berkualitas serta meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Visi dan misi ini diimplementasikan secara berkelanjutan dalam berbagai program dan kegiatan YAD di seluruh penjuru Indonesia, baik di bidang pendidikan, bantuan sosial, serta pelestarian lingkungan dan budaya. YAD memiliki sejumlah program yang dimaksudkan untuk memenuhi visi dan misi, serta meraih tujuan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Bidang pendidikan. Sumbangsih YAD di bidang pendidikan meliputi pemberian beasiswa, bantuan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah, dan berbagai jenjang pendidikan. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, jumlah penerima beasiswa YAD tidak kurang dari 1.612 orang yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu yang berprestasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan S3. Di ranah pendidikan tinggi, YAD menjalin hubungan kerjasama yang dekat dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, dan Universitas Andalas. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh YAD diantaranya sumbangan buku-buku ke berbagai perpustakaan serta taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu hampir 8 tahun sejak tahun 2010 hingga Mei 2018 lalu, YAD telah menyumbangkan lebih kurang 24.858 eksemplar buku. Selain itu, YAD juga memberikan bantuan sarana pendidikan berupa bangunan dan pembangunan kembali sejumlah sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo juga berkontribusi di bidang sosial meliputi sejumlah kegiatan yakni renovasi tempat ibadah. YAD memberikan bantuan untuk pembangunan serta renovasi rumah-rumah ibadah berbagai agama di Indonesia. Selain itu, pemberian bantuan bagi korban bencana alam berupa pendampingan dan penguatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh YAD. Membantu ketersediaan air bersih layak minum untuk berbagai kebutuhan hidup para penyintas melalui penyediaan Lifesaver Jerrycan dari Inggris dan kegiatan lainnya di bidang sosial YAD yang juga mencakup dukungan bagi panti asuhan dan institusi yang mengurusi anak-anak yatim piatu, diantaranya Panti Asuhan Salib Putih, Wates, serta Dimpina. Dengan sejarah yang kaya dan budaya luar biasa beragam yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan surga pusaka budaya. YAD pun menyadari pentingnya melestarikan pusaka Indonesia baik pusaka alam, budaya, dan saujana. Salah satu kontribusi nyata YAD di bidang arkeologi dan budaya adalah penelitian arkeologi terpadu Indonesia atau PATI, sebuah penelitian kolaborasi mengenai pusaka budaya Trowulan sebagai situs yang dipercaya sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Dan juga adanya keberadaan dari Mandala Majapahit atau MANMA yang dibangun sebagai pusat informasi yang mengumpulkan serta memasyarakatkan informasi terkait penelitian Majapahit, di mana sejauh ini ada 3 lokasi MANMA yaitu di Trowulan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Hasanuddin Makassar, di mana MANMA aktif mengadakan kegiatan rutin bertemakan sejarah dan budaya. YAD juga memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan pelestarian budaya serta dukungan kepada Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI, satu lembaga sosial masyarakat nirlaba yang secara aktif mempromosikan pelestarian pusaka di Indonesia. Selain daripada 3 bidang yang telah disebutkan sebelumnya, YAD juga memberikan sumbangsih di bidang pelestarian lingkungan berupa kegiatan praktik pelestarian baik hutan maupun satwa liar.
PRHSD Arsari. YAD mengelola Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya, di mana dalam hal ini YAD bermitra dengan Balai KSDA Sumatera Barat. PRHSD Arsari merupakan usaha YAD berkontribusi di bidang pelestarian satwa liar terancam punah dalam bentuk penyelamatan, rehabilitasi, dan lepas liar harimau Sumatera, serta satwa endemik Sumatera lainnya. Fasilitas ini terletak dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. PRHSD Arsari diresmikan pada tanggal 29 Juli 2017 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam perjalanannya, PRHSD Arsari telah merehabilitasi 12 harimau Sumatera, di mana hingga tahun ini PRHSD Arsari telah melepasliarkan 5 harimau Sumatera kembali ke habitat aslinya. AKPSD Arsari, Area Konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo di Sumatera Barat adalah lahan seluas 2.400 hektar yang diperuntukkan bagi kegiatan konservasi lingkungan yang dikelola oleh YAD. Lahan ini merupakan bagian dari 28.065 hektar hak guna usaha dari PT Tidar Kerinci Agung. AKPSD Arsari memiliki sekitar 209 jenis flora, 19 jenis mamalia, 6 jenis amfibi, dan 25 jenis reptil. AKPSD Arsari secara aktif dijaga dan dilindungi dari ancaman perambahan dan pembalakan oleh patroli penjaga hutan bernama Wanadiaksa yang langsung dikelola oleh YAD. Pusat Suaka Orangutan Arsari. Pada tahun 2019, YAD mulai mewujudkan program pelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Program ini berlokasi di area PT Ichiku dengan luas 173.395 hektar yang melingkupi 3 kabupaten, yaitu Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat di Kalimantan Timur. Pada tanggal 3 Oktober 2019, kandang karantina dari PSO Arsari diisi oleh 2 individu orangutan jantan pipi lebar atau cikpet yang ditranslokasi dari Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Sulawesi Utara, bernama Bento dan Iskandar. Proses translokasi ini dimulai dari tanggal 27 September 2019 hingga tiba di lokasi PSO Arsari tanggal 3 Oktober 2019. Sementara untuk peresmian PSO Arsari dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019. Selain sejumlah program lingkungan yang telah disebutkan, YAD juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dari mulai rehabilitasi dan penangkaran rusa sambar bekerja sama dengan Balai KSDA Bali, penyelamatan dan rehabilitasi satwa endemik Sumatera lainnya di Riau bekerja sama dengan Balai Besar KSDA Riau, hingga sejumlah kerjasama lingkungan lainnya dengan perguruan tinggi, media, dan institusi serta komunitas terkait bidang pelestarian lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo senantiasa berdikari untuk yang terbaik bagi bangsa.